Berikut saya akan kembali beberapa momentum emas yang tidak dimanfaatkan oleh bangsa Aceh. 1. Pada tahun 1945, ketika akhir Perang Dunia Kedua, saat Jepang kalah perang setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, kekuasaan Jepang di Aceh pun berakhir. Penguasa dan serdadu Jepang angkat kaki dari Aceh kembali ke Jepang. Saat itu mereka banyak meninggalkan senjata di Aceh, sementara Belanda kembali ke Jawa dan menduduki kembali Hindia Belanda. Tetapi mereka tidak kembali ke Aceh, hanya sampai di Medan, Sumatera Utara. Bagi Belanda, Aceh mempunyai kewibawaan tersendiri sebagai warisan dan marwah dari syuhada-syuhada pejuang bangsa Aceh yang telah melawan Belanda dan Jepang sejak tahun 1873. Akan tetapi, pemuka-pemuka dan tokoh-tokoh Aceh seperti lupa akan dirinya. Mereka tidak merasakan lagi perasaan kebangsaannya sebagai satu bangsa, sehingga tidak menaiki kembali bendera Aceh sebagai bendera kebangsaan dan kedaulatan negara Aceh. Lupa akan jati dirinya, akan darah yang mengalir di dalam tubuhnya, sehingga melupakan perjuangan para indatu yang telah mati-matian memperjuangkan dan mempertahankan bumi Aceh untuk anak cucunya, tetapi malah anak cucunya melupakan perjuangan mereka. Mengapa mereka bisa lupa atau kehilangan perasaan kebangsaan ini? Apakah sudah keenakan menjadi pejabat dan makan gaji dari bangsa asing sehingga lupa bangsa sendiri? Menjaga kepentingan penjajah untuk menjajah bangsa dan rakyat sendiri. Mengapa hal ini terjadi? Saya serahkan kepada generasi muda dan intelektual Aceh untuk melakukan riset dan kajian. Inilah bangsa Aceh yang sudah kehilangan momentum untuk memerdekakan dan berdaulat sebagai suatu bangsa, sebagaimana bangsa-bangsa lain di dunia. Sementara yang merdeka adalah Indonesia, bukan bangsa dan negara Aceh. Aceh dimasukkan bulat-bulat ke perut Indonesia yang dicernakan di dalam pencernaan, sehingga yang keluar adalah ampas Indonesia yang di dalamnya terdiri dari potongan-potongan bangsa Aceh yang tidak bisa dikenal lagi sebagai bangsa berdaulat dan memiliki kewibawaan di masa indatunya terdahulu. Saudara mutua, seandainya waktu itu rakyat Aceh mengibarkan kembali bendera Aceh dan memproklamirkan negara Aceh, tidak ada yang melarang, karena itu memang haknya. Dr. Randes Tunku Mansur, pemimpin bangsa Melayu Delhi, mengetahui kekuatan kedudukan politik dan kedaulatan Aceh ini dan mengajak Tunku Daud di Burih dan pemimpin-pemimpin Aceh untuk memproklamirkan negara Aceh Melayu Sumatera, tetapi ditolak oleh pimpinan-pemimpin Aceh. Yang kedua, pada tahun 1953, kesempatan selanjutnya pada perjuangan Darul Islam Aceh, secara de facto lapangan telah dikuasai oleh tentara Tunku Muhammad Daud Burih. Tentara Aceh sudah bergabung di kampung-kampung hampir di seluruh Aceh. Bisa dikatakan 90% rakyat Aceh terlibat membantu perjuangan DITII. Perjuangan ini hancur karena salah satu kolonel Hasan Saleh menyerah membawa pasukan 1 batalion. Padahal pasukan DITII sudah menguasai Aceh, sehingga tidak ada tentara atau mobrik yang berani menempati kampung-kampung yang pro DITII. Sebagai seorang muslim dari Aceh, saya melihat perjuangan DITII yang dipimpin oleh Kartosuwirjo dari Jawa Barat adalah perjuangan umat Islam di Nusantara atau perjuangan bangsa-bangsa Melayu Nusantara yang bersedia menghilangkan kebangsaannya dan menggabungkan dirinya di bawah daulah Islam Indonesia. Mengapa saya menyebut bangsa-bangsa Melayu Nusantara? Karena sebelum Indonesia dibentuk, tidak ada bangsa Indonesia, yang ada bangsa-bangsa Melayu Nusantara Asia Tenggara yang berdiri sendiri sebagai kerajaan-kerajaan Melayu Islam yang berdaulat di Aceh, Jambi, Kepulauan Riau, Padang, Palembang, Banten, Pasundan, Jawa, Bugis, Ternate, Tidore, dan seterusnya. Daerah-daerah yang saya sebut ini bukanlah suku bangsa, tetapi bangsa-bangsa selayaknya bangsa lain di dunia. Semua bangsa Melayu 100% Islam.
Saudara Mutua, Tunku Muhammad Daud Bor'e menyadari Darul Islam Indonesia tidak ada yang memperjuangkan nasib Aceh sebagai satu bangsa yang sudah mulai pupus dan hilang ditelan di dalam kedaulatan kesatuan Indonesia. Sehingga beliau memproklamirkan Republik Islam Aceh atau disingkat dengan RIA tahun 1961 di Langkahan Aceh Utara. Sebelum beliau menyerah, ada hal yang perlu digarisbawahi, yakni mengapa ketika Aceh secara de facto mendominasi di lapangan didukung rakyat sementara kondisi tentara sudah lumpuh, lalu ada sekelompok Aceh yang menyerahkan diri dan secara otomatis menghancurkan kekuatan yang sudah dibina dengan segala susah payah ini. Dan kesalahan inilah yang kemudian terulang lagi di lain kesempatan dalam perjuangan bangsa Aceh. Yang ketiga, referendum 8 November 1999. Saudara Mutua, kesempatan selanjutnya pada momen referendum 8 November 1998, sekitar 800.000 jiwa Aceh berkumpul di halaman Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh dari seluruh penjuru Aceh, mayoritas yang datang untuk kemerdekaan Aceh. Teriakan kemerdekaan terdengar di sana-sini. Mengapa mahasiswa dan tokoh Aceh yang terdiri dari Muhammad Nazar, Agus Wandi, Abu Yus dan lain-lain tidak menyuarakan atau melemparkan pilihan kepada massa untuk merdeka atau tetap di bawah Indonesia? Jika pilihan tersebut disodorkan saat itu, sudah pasti massa menyuarakan merdeka dan bisa dipastikan dengungan kemerdekaan mengema ke seluruh dunia. Kesempatan dan peluang emas ini tidak dimanfaatkan sehingga hilang begitu saja. Seperti ungkapan bahasa Aceh, raseki kabak bibi red ulua, raseki yang sudah di mulut terjatuh begitu saja. Begitu pula ketika Malik Mahmud Zaini Abdullah memegang kontrol militer GAM, tidak mendukung sepenuhnya pergerakan massa, bahkan pernyataan Panglima Agam Tunku Abdullah Syafi'i, yakni massa yang berkumpul dan menyatakan referendum di Masjid Raya itu hanyalah perjuangan anak-anak muda. Kami dari GAM hanya menginginkan dan berjuang untuk merdeka. Saudara Mutua, saya tidak menyalahkan Tunku Abdullah Syafi'i karena ia harus melaksanakan perintah Malik Mahmud. GAM Malik Zaini ingin menunjukkan bahwa referendum bukan ide GAM tetapi gagasan Sira. Sementara GAM menuntut kemerdekaan, mereka lupa bahwa referendum juga salah satu jalan untuk merdeka. Aceh kehilangan momentum karena ketidaksadaran rasa persatuan dan kesamaan bahwa kita sebangsa dan setanah air. Aceh belum dapat menyatakan visi dan misi untuk kepentingan bersama dan tujuan yang sama. Yang keempat, jeda kemanusiaan. Saudara Mutua, momen emas pada perundingan jeda kemanusiaan berlalu begitu saja. Inilah untuk pertama kali dalam sejarah Aceh sesudah perang penjajahan Belanda, Jepang dan Indonesia, Aceh mendapat perlakuan kembali sebagai satu bangsa, bangsa Aceh. Perundingan di Jenewa adalah perundingan antara dua bangsa, yaitu bangsa Aceh dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diwakili oleh Menlu Hasan Wirayuda dan negara Aceh diwakili oleh GAM Malik Mahmud Zaini Abdullah dan MB GAM di bawah kepemimpinan Husaini Hasan. Perundingan ini dilakukan di luar teritorial Indonesia, yaitu di Jenewa. Ini merupakan kota yang memiliki sejarah sebagai negara netral. Di sini juga berpusat organisasi-organisasi Badan Dunia. Begitu pula inisiatif perundingan ini diambil oleh organisasi Palang Merah Sedunia, Henry Donald Central. Perjuangan GAM telah berhasil mengangkat masalah Aceh menjadi masalah internasional sehingga perundingan tidak dilakukan di Jakarta atau di wilayah Indonesia, namun dilakukan di dunia internasional. Momen emas itu tidak dipahami oleh GAM Malik Mahmud Zaini Abdullah sehingga antara sadar tidak sadar mereka telah mengkhianati perjuangan GAM. Mengapa saya mengatakan demikian? Saudara Mutua, berikut beberapa hal yang bertolak belakang dengan ide dan tujuan perjuangan Aceh Merdeka.
Dengan mengakui Aceh di bawah Indonesia, mereka telah mengkhianati proklamasi Aceh Merdeka 4 Desember 1976. Aceh sebagai provinsi dan menjadi bagian dari Indonesia bukanlah barang baru. Jika hal ini masih dimasukkan dalam agenda perundingan, ini bukanlah progres buat Aceh, tetapi sama nilainya menyerah kalah. Konsekuensi poin 1 di atas berarti perjuangan Aceh Merdeka mengalami kemunduran. Masalah Aceh yang sudah masuk ke taraf internasional kini turun menjadi masalah nasional Indonesia. Perjuangan Aceh Merdeka bukan maju tetapi justru mundur. Negara-negara luar seperti Uni Eropa, Amerika Serikat dan lain-lain tidak mungkin lagi ikut campur langsung membantu menyelesaikan masalah Aceh dan tidak bisa bekerja sama dengan Aceh tanpa seizin Indonesia. GAM Malik Mahmud Zaini Abdullah menolak maksud baik Husseini Hassan memanfaatkan kesempatan yang difasilitasi oleh HDC dengan mengadakan rekonsiliasi dan duduk bersama antara GAM Malik Mahmud Zaini Abdullah, MB GAM dan tokoh-tokoh masyarakat Aceh di dalam negeri untuk menyamakan visi dan misi, mengatur strategi menghadapi tim Indonesia. Tetapi kesempatan emas untuk duduk bersama atau rekonsiliasi semua komponen masyarakat Aceh ini ditolak oleh Malik Mahmud dan Zaini Abdullah yang merasa dirinya menguasai Aceh dan memonopoli Aceh, menganggap seolah-olah Aceh adalah milik kelompoknya sahaja. Masyarakat Aceh dan tokoh-tokoh Aceh lain harus tunduk kepada aturan dan kemauan mereka. Sama sekali tidak diberi kesempatan dan tidak ada penghargaan sama sekali. Sekali lagi Aceh kehilangan momentum untuk duduk bersama, memikir bersama, membuat planning, merencanakan pembangunan untuk masa depan Aceh.